Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Farida. Pada kesempatan ini kita akan membahas menyelesaikan soal cerita barisan aritmetika matematika wajib kelas 11. Coba perhatikan soal cerita berikut ini. Susunan kursi penonton pada salah satu stadion olahraga membentuk barisan aritmetika. Jika jumlah kursi pada baris ketiga sebanyak 33 kursi dan pada baris ketujuh sebanyak 49 kursi, pada susunan baris keberapa terdapat 61 kursi? Jadi, soal cerita ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut teori Polya. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut teori Polya ada 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah. Kedua, membuat rencana penyelesaian. Ketiga, menerapkan rencana penyelesaian. Keempat, pengecekan kembali. Pada tahap keempat ini juga dikaitkan dengan membuat kesimpulan terkait masalah yang akan kita selesaikan. Masuk ke langkah pertama, yaitu kita akan memahami masalah dari soal cerita yang telah disajikan. Di sini kita dituntut untuk mengolah informasi terkait masalah yang akan kita pecahkan dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Berdasarkan soal, yang diketahui adalah suku ketiga sama dengan 33, suku ketujuh sama dengan 49, suku ke N sama dengan 61. Dan yang ditanyakan dari soal adalah pada susunan baris keberapa terdapat 61 kursi, berarti yang dicari adalah nilai N pada suku ke N sama dengan 61. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu merencanakan penyelesaian. Pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu menuliskan pola bilangan yang terbentuk. Di sini yang diketahui yaitu suku ketiga 33, suku ketujuh 49, dan suku ke N 61. Berdasarkan pola barisan bilangan yang dibentuk, maka rumus yang digunakan yaitu menggunakan rumus barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Jadi, untuk menjawab permasalahan ini kita akan menggunakan rumus barisan aritmetika. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menerapkan rencana penyelesaian. Pada langkah sebelumnya kita telah menentukan rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumus barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Terlebih dahulu kita menuliskan suku yang tertinggi berdasarkan soal, yaitu suku ke-7. U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 49. 6B diperoleh dari N-nya 7 dikurang 1 dikali beda. Begitu pula untuk suku ke-3. A ditambah 2B sama dengan 33. Selanjutnya, suku ke-7 dan suku ke-3 kita kurangkan. Diperoleh A dikurang A, hasilnya 0, itu tidak perlu kita tuliskan lagi. Kemudian 6B dikurang 2B menghasilkan 4B sama dengan 49 dikurang 33, 16. B sama dengan 16 dibagi 4, B sama dengan 4. Jadi kita sudah memperoleh nilai B sama dengan 4. Langkah selanjutnya yaitu dengan mencari nilai A. Nilai A diperoleh dengan mensubstitusi nilai B sama dengan 4 ke salah satu suku yang diketahui, apakah suku ke-7 atau suku ke-3. Di sini saya akan mensubstitusi nilai B sama dengan 4 ke suku ke-3 untuk mempermudah nilai perhitungan. Di sini diperoleh A ditambah 2B sama dengan 33. B-nya diganti 4 menjadi A ditambah 2 dikali 4 sama dengan 33. A ditambah 8 sama dengan 33. A sama dengan 33 dikurang 8. Jadi 8 plus 8-nya pindah ruas menjadi minus 8. A sama dengan 25. Jadi kita sudah memperoleh nilai A 25 dan nilai B sama dengan 4.
Langkah selanjutnya dengan memasukkan nilai A, B, dan suku ke N yang diketahui dari soal ke rumus barisan aritmetika, di mana berdasarkan soal diperoleh UN-nya sama dengan 61. 61 sama dengan A-nya diganti 25 ditambah N dikurang 1 dikali bedanya diganti juga dengan 4. Kemudian nilai 4 ini dikali masuk ke N dikurang 1 diperoleh 61 sama dengan 25 ditambah 4N, 4 dikali N dikurang 4 dikali 1. Coba kalian perhatikan bahwa ada bilangan yang bisa diselesaikan, yaitu 25 dikurang 4 sehingga diperoleh 61 sama dengan 21 ditambah 4N. Selanjutnya plus 21 ini pindah ke ruas di sebelahnya 61 sehingga menjadi 61 dikurang 21 sama dengan 4N. Diperoleh 40 sama dengan 4N. Di sini saya tukar posisinya antara 4N dengan 40. Jadi pertukaran posisi ini tidak mempengaruhi tanda dari 40 maupun dari 4N. Jadi diperoleh 4N sama dengan 40, N sama dengan 40 dibagi 4, N sama dengan 10. Jadi kita sudah mendapatkan nilai N sama dengan 10 untuk suku ke N sama dengan 60. Sekarang kita masuk ke tahap keempat, yaitu pengecekan kembali. Di sini kita disuruh untuk melakukan pengecekan terhadap hasil perhitungan pada tahap sebelumnya. Jika sudah dipastikan bahwa langkah-langkah dan hasil perhitungannya sudah tepat dan benar, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat kesimpulan berdasarkan masalah yang ditanyakan dari soal. Pada susunan baris keberapa terdapat 61 kursi? Untuk menuliskan kesimpulan yaitu dengan cara menuliskan jadi pada susunan baris ke-10 terdapat 61 kursi. Itulah tadi langkah-langkah dalam penyelesaian masalah terkait materi barisan aritmetika menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut teori Polya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.